Dan selain luka memar, hasil otopsi juga menunjukkan adanya air dan juga pasir di dalam paru-parunya Akshena. Hal itu menjadi indikasi bahwa Akshena masih dalam kondisi hidup ketika dia tenggelam di danau tersebut. Meski danau itu kedalamannya cuma 1,7 meter aja nih Wak ya, beberapa orang menduga Akshena kesulitan untuk keluar ke permukaan karena tubuhnya apa? Terbebani oleh 5 buah paving block dan juga batu-batu kecil. Kalau ditimbang nih Wak ya, berat paving block dan batu-batu itu mencapai 14 kilogram loh. Berat itu loh Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 lalu Wak. Awalnya kasus ini memang diduga sebagai kasus bunuh diri, tapi bukti-bukti yang ada termasuk juga otopsi pada tubuh korban menunjukkan hasil yang berbeda. Ditemukan ada banyak kali kejanggalan hingga polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah kasus penghilangan nyawa. Betul-betul bikin geger kali Wak. Nah, lokasi kejadian ini berada di Danau Kenanga Universitas Indonesia dan menimpa salah satu mahasiswa yang terkenal sangat cerdas dan juga berprestasi. Siapakah dia? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini kita akan membahas tentang Akshena Ahad Dori. Penasaran gak sama kisah lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, seperti biasanya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kasusnya, aku mau jelasin lebih dulu tentang latar belakang dari Akshena Wak. Jadi Akshena Ahad Dori ini atau biasa dipanggil Aceh lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni tahun 1996. Ayahnya bernama Kolonel Sus Dr. Andes Mardoto MT dan ibunya bernama Ibu Karimatul Ummah SHM Hum. Dan kebetulan ibu beliau adalah dosen aku juga Wak di kampus dulu. Nah, Akshena ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak perempuannya bernama Arvila dan 2 adik laki-lakinya bernama Arifki dan juga Arafli. Nah, sejak kecil Wak, Akshena ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dia menorehkan ada banyak sekali prestasi khususnya di bidang biologi. Kecintaannya Akshena kepada biologi mengantarkan Akshena ke berbagai kejuaraan. Dia pernah menjadi juara 1 Olimpiade Biologi tingkat provinsi pada tahun 2012 di Yogyakarta. Pernah juga meraih juara 2 Olimpiade Biologi tingkat SMA se-Jawa Bali yang memang diadakan di Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga pernah meraih juara 3 nasional OSN Biologi SMA tahun 2012 di Jakarta. Nah, bidang biologi ini jugalah yang kemudian menjadi pilihan Akshena untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA. Di mana pada tahun 2013 Akshena dinyatakan lolos seleksi Universitas Indonesia dengan program studi biologi Fakultas MIPA. Nah, untuk memudahkan kuliahnya Wak, Akshena waktu itu ngekos nih, nggak jauh memang dari kampusnya, tepatnya di Wisma Widya 208 Beji Depok. Dan selama kuliah Akshena ini dikenal sebagai mahasiswa yang sangat pintar, dia baik dan juga cenderung pendiam memang. Nah, meskipun tinggal terpisah dari kedua orang tuanya, komunikasi antara Akshena dan keluarganya di Jogja ini memang tetap terjalin sangat lancar Wak. Dalam beberapa kesempatan kedua orang tua Akshena juga sering menyempatkan diri untuk menjenguk Akshena di kosnya. Nah, terus Wak, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015, kebetulan semua keluarganya Akshena ini lagi berlibur Wak ke Borobudur. Tapi Akshena memang nggak bisa ikut karena dia masih ada di Depok. Nah, pas lagi kumpul keluarga di Borobudur ini, tentu rasanya ada yang kurang lah gitu kan tanpa kehadiran Akshena. Akhirnya sembari beristirahat di salah satu restoran, orang tuanya Akshena ini pun memutuskan untuk menelpon Akshena. Orang tuanya bilang, "Halo Aceh, gimana kabarmu di sana nak? Sehat-sehat kamu, kuliahnya gimana?" Kata orang tuanya kan, "Alhamdulillah Aceh sehat Pak, kuliahnya juga alhamdulillah lancar. Cuma memang lagi sibuk aja Pak karena memang ada kegiatan kampus," kata Aceh. "Oh ya udah, semoga lancar selalu ya nak ya. Oh iya, gimana kamu jadi mau Bapak beliin sepeda nggak?" "Oh jadi Pak, besok aja lah ya kalau misalnya Bapak sama Ibu ke Depok kita beli sama-sama," kata Aceh. "Aceh mau sepeda aja, nak nggak mau motor," kata bapaknya kan. "Nggak usah Pak, kalau motor repot nanti ngurusinnya, udahlah Pak sepeda aja." "Oh ya udahlah kalau memang maunya sepeda, nanti kalau Bapak sama Ibu ke sana kita beli sama-sama ya nak ya. Aceh coba kirimin aja dulu nih foto sepedanya mau kayak gimana ke WhatsApp Bapak, biar nanti juga Bapak cari-cari ini di sana paling dekat di mana belinya gitu." "Oke Pak, nanti Aceh kirimin." "Ya udah nak, nanti Bapak tunggu ya nak ya foto-fotonya," kata bapak. Nah, adalah tuh Wak, singkat cerita telepon itu pun ditutup. Akshena pun melanjutkanlah kegiatannya dan keluarganya pun juga lanjut liburan lagi. Nah, tapi Wak, meskipun komunikasi pada hari itu terasa sangat hangat dan juga menyenangkan, tidak ada yang mengira bahwa itu akan menjadi kontak terakhir mereka. Kenapa? Karena setelah telepon itu ditutup, Akshena menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali Wak.
Nah, besok harinya orang tua Akshena yang masih menunggu foto sepeda yang memang direncanakan akan mau dibeli ini agak bertanya-tanya, kok Akshena belum ngirim-ngirim fotonya. Ditunggu, punya tunggu, Akshena pun belum juga mengirimkan foto tersebut. Nah, orang tuanya pun mencobalah menghubungi Akshena kembali. Tapi sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 atau 4 hari lah kurang lebih ya, tetap juga nggak ada balasan dari Akshena Nah, pada saat itu orang tuanya mikir, oh mungkin Aceh memang lagi sibuk kali lah itu sama kegiatan kampusnya mungkin ya. Ya udahlah ditungguin aja lah, nanti juga mungkin dibales Bu, kata bapak. Dah berhari-hari kemudian balasan yang ditunggu-tunggu ini pun tidak kunjung hadir Orang tuanya Akshena pun udah mulai panik ini, mulai resah mereka. Ditambah lagi ternyata pada saat itu HP-nya Akshena juga udah nggak aktif Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 melalui pemberitaan online, keluarga Akshena tanpa sengaja mendengarkan kabar tentang penemuan jasad laki-laki di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Meskipun memang peristiwa itu terjadi di kampus yang sama dengan anak mereka, orang tua Akshena nggak merasa curiga sama sekali Tidak, mereka tetap masih menunggu kabar Akshena melalui handphone. Nah, karena Akshena masih belum bisa dihubungi akhirnya kedua orang tuanya Akshena pun meminta adik mereka atau om dan tantenya Akshena yang memang kebetulan tinggal di Depok untuk mengecek langsung ke kosnya Akshena. Om dan tante yang ada di sana pun mengiyakan permintaan tersebut. Dah, berangkatlah mereka pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2015 menuju ke Wisma Widya itu, tempat Akshena ini ngekos. Pada jam 11 siang om sama tante pun udah nyampe di sana. Tapi sayangnya mereka tidak dibolehin masuk. Mereka cuma dikasih tahu kalau pada saat itu Akshena ada kok di kos katanya. Nah, om dan tante nanya lah kan ke penjaga kosnya itu mengenai keberadaannya Akshena. Nah, di situ penjaga kos ini bilang kalau dia merasa masih melihat dan bertemu Akshena di kos tepatnya kemarin pada hari Jumat. Oh, kemarin saya masih lihat kok dia ada di kos katanya gitu. Nah, mendengar kabar tersebut pihak keluarga pun sempat ngerasa lega oh berarti kemungkinan dugaan mereka tentang Akshena yang lagi sibuk kegiatan kampus itu betul tuh. Dia memang cuma lagi nggak sempat aja lah mungkin nengok HP. Nah, masih di hari yang sama yaitu di tanggal 29 Maret 2015 itu sekitar jam 9 malam HP-nya Akshena tiba-tiba aktif balik nih. SMS dari ibunya yang semulanya pending udah berubah deliver atau diterima. Mengetahui hal itu ibunya langsung lah buru-buru nelpon ke Akshena kan. Tapi sayangnya pada saat itu bukan Akshena atau bukan anak mereka yang ngangkat telepon tersebut melainkan seorang laki-laki bernama Jibril yang mengaku sebagai temannya Akshena. Hal itu pastilah buat orang tuanya Akshena kaget kan. Mereka pun nanya, halo anak Aceh di mana? Kok bisa kamu yang ngangkat teleponnya? Kamu tahu keberadaan Aceh sekarang di mana? Kata orang tuanya kan. Mendengar pertanyaan itu Jibril bilang, oh saya udah lama Bu nggak lihat si Aceh. Malah sekarang saya juga lagi nyariin Akshena Bu katanya. Makanya itu di hari itu dia datang ke kosnya si Akshena. Dia berkali-kali katanya ngetok pintu Akshena tapi nggak ada jawaban. Dia pun minta izin ke penjaga kosan untuk dibolehkan masuk ke kamar. Nah, pada saat itu penjaga kosan mikirnya mungkin Akshena ini lagi ketiduran atau sakit dan dia pun akhirnya membolehkan Jibril untuk masuk sekalian membuat ngecek kondisinya Akshena. Tapi ternyata pas pintu kamar dibuka, kamar tuh kosong. HP-nya aja yang ada memang tapi Akshenanya nggak ada. Nah, mengetahui hal itu kedua orang tuanya Akshena ngerasa janggal kali lah. Kok ini temannya bisa masuk ke kamarnya Akshena padahal kemarin masih ingat kan om sama tantenya aja nggak dibolehin masuk sama penjaga kosan. Di situlah feeling orang tua Akshena ini mulai udah nggak enak kali. Akhirnya karena udah khawatir kali dengan kondisi Akshena, tepatnya di tanggal 30 Maret 2015 Pak Mardoto atau ayahnya Akshena pun langsung terbang dari Jogja menuju ke Jakarta untuk mencari informasi terkait keberadaan anaknya. Nah, sesampainya di Jakarta, om sama tantenya Akshena yang memang ada di Depok itu tidak hanya menyarankan Pak Mardoto untuk mencari Akshena saja, tapi mereka juga menyarankan Pak Mardoto untuk mengecek jenazah yang ditemukan tenggelam di Danau UI pada tanggal 26 Maret kemarin, Kan sebelumnya juga orang tuanya Aceh juga pernah ngelihat secara online tuh kalau ada penemuan jasad, tapi waktu itu mereka abaikan. Cuman waktu itu direkomendasikan lagi sama om dan tante, coba kamu cek dulu aja. Nah, meskipun sempat ragu, akhirnya beliau pun setuju dan langsung menuju ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Tapi sesampainya di sana Pak Mardoto ini kesulitan dalam mengenali jenazah tersebut. Karena apa? Karena wajahnya sudah menghitam dan dipenuhi oleh banyak luka lebam. Karena kedatangannya ke rumah sakit Polri Kramat Jati itu belum membuahkan hasil, Pak Mardoto pun segera pindah lagi ke Polsek Beji. Soalnya apa? Soalnya pakaian dan segala perlengkapan milik jenazah yang ada di Kramat Jati tadi diamankan di Polsek Beji itu Dah Pak Mardoto pengen ngecek nih apakah barang-barang itu ada yang punyanya Akshena apa enggak. Tapi sayangnya lagi-lagi kedatangan beliau di sana tidak menghasilkan apa-apa Gegara apa? Pak Mardoto tidak diizinkan mengecek barang milik jenazah karena foto Akshena yang Pak Mardoto tunjukkan kepada polisi dianggap tidak mirip dengan wajah korban.
Di sisi lain, pada jam 3 sore, Wak, Ibu Akshena yang berada di Jogja kembali langsung mencoba menghubungi HP anaknya nih. Tapi, Wak, meskipun HP-nya itu dalam keadaan aktif, tidak ada yang mengangkat telepon tersebut, Wak. Nggak ada. Ibunya pun berinisiatif lah kan ngubungin penjaga kosan. Dan penjaga kosan bilang kalau Akshena belum pulang, Bu. Dan selain itu dia juga bilang kalau saat itu ada banyak teman-temannya Akshena yang datang dan masuk ke kamarnya Akshena. Mengetahui hal itu, ibunya pun minta penjaga kosan untuk udah kalau gitu kasih tahu sama teman-temannya, saya mau ngomong sama mereka. Nah, melalui sambungan telepon tersebut, teman-temannya Akshena pada bilang bahwa semua barang-barang milik Akshena masih ada di kamar, Bu. Termasuk laptop, HP, dompet masih ada di situ. Bahkan jaket-jaket milik Akshena juga semuanya ada di situ, kecuali jaket berwarna biru yang memang bertuliskan Universitas Indonesia. Melalui sambungan telepon itu juga akhirnya barulah diketahui bahwa ternyata teman-temannya Akshena ini sudah menginap selama beberapa hari di kamarnya Akshena. Yang punya kamar aja nggak tahu lagi ada di mana nih. Ini kenapa teman-temannya masih nginap di sana dan juga sampai berhari-hari loh gitu, mau ngapain? Lagi pada nyariin apa? Nah, di tengah kebingungan itu, pada jam 4 sore di hari yang sama, Wak, Pak Mardoto ini pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian Akshena dengan mendatangi gedung FMIPA, Wak, Universitas Indonesia. Nah, pada saat itu beliau bertemu, Wak, dengan dua pengajar dari jurusan biologi dan juga dua mahasiswa yang mengaku sebagai temannya Akshena. Nah, salah satu dari dua mahasiswa tersebut bernama siapa? Jibril, temannya Akshena yang pertama kali ngangkat telepon mamanya tuh loh. Nah, pertemuan antara Pak Mardoto dan Jibril pada sore hari itu menyisakan tanda tanya besar. Kenapa? Karena tiba-tiba pada saat itu Jibril menyerahkan sepucuk surat yang katanya mereka temukan di kamarnya Akshena. Nah, pas dibuka, Wak, ternyata surat itu berisi kata-kata dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Akshena sebagai surat perpisahan. Macam surat wasiat gitu lah, Wak. Dan surat itu bertuliskan, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything. Sincerely," baru tanda tangan. Tidak akan kembali ke keabadian, jangan mencari keberadaan. Permohonan maafku untuk semua. Pas ngelihat surat itu, firasat Pak Mardoto makin jadi nggak enak lagi, Wak. Di situ beliau mikir, kalau memang Jibril menemukan surat itu di kamarnya Akshena, kenapa pada hari Minggu malam pada saat ibunya Akshena nelpon dan dia angkat itu kok dia nggak bilang apapun tentang surat ini? Ditambah lagi Jibril bilang surat itu ketempel, Wak, bukan macam keselip-selip gitu, tidak, ketempel lah, dipakuin gitu loh. Ngapa kok nggak bilang kayak gitu? Nah, meskipun ada pertanyaan besar dalam benaknya beliau, Pak Mardoto memilih untuk diam, Wak. Surat itu beliau simpan untuk nantinya diberikan kepada pihak kepolisian. Nah, setelah mendatangi kampus UI, Wak, Pak Mardoto pun langsung disarankan untuk kembali lagi nih ke Polsek Beji, tempat barang-barang korban itu loh. Dan pada saat itu beliau ditemani oleh Biro Keamanan UI dan juga salah satu dosen prodi biologi. Dan alhamdulillahnya di kedatangan yang kedua ini beliau diizinkan buat ngelihat pakaian dan barang-barang milik korban yang tenggelam itu. Dan pas Pak Mardoto melihat barang-barang tersebut, betapa terkejutnya beliau pada saat menyadari bahwa pakaian korban adalah pakaian yang sama yang pernah beliau belikan untuk anaknya Akshena. Ada juga payung sama sapu tangan milik Akshena, Wak, yang ditemukan di dalam ransel milik jenazah. Mengetahui hal itu, maka jelaslah bahwa jenazah yang ditemukan tenggelam di Danau UI pada tanggal 26 Maret 2015 kemarin merupakan anak yang selama ini mereka cari-cari. Setelah hilang kontak selama kurang lebih beberapa hari, Wak. Dan jenazah itu pun teridentifikasi sebagai Akshena Ahad Dori. Nah, sebenarnya apa nih yang terjadi sama Akshena? Kenapa dia bisa tenggelam di sana? Penasaran kalian kan? Ayo, Wak, simak baik-baik. Kita langsung masuk ke segmen berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi pada Akshena, kita sedikit mundur ke belakang dulu, Wak, ya. Part ketika jasad Akshena pertama kali ditemukan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wak, bahwa jasad Akshena ini ditemukan mengambang di Danau Kenanga UI pada tanggal 26 Maret tahun 2015. Nah, saksi pertama yang menemukan jasadnya tersebut adalah seorang mahasiswa FISIP bernama Fauzi, Wak. Nah, waktu itu Fauzi ini berniat untuk pergi ke perpustakaan nih, yang mana jalur menuju ke perpus itu melewati sekitar kawasan Danau Kenanga. Pada saat lewat di
sana, Fauzi melihat ada sesuatu yang bentuknya mirip seperti tangan manusia sedang mengambang di permukaan danau tuh. Nah, karena penasaran, Fauzi pun mendekatinya lah. Dan setelah posisinya semakin dekat, Fauzi betul-betul dibuat terkejut karena dia menyadari bahwa sesuatu yang dia lihat tadi ternyata ada wajahnya juga, Di situ Fauzi mikir, ini jelas bukan boneka, ini manusia, laki-laki tewas tenggelam. Dan di saat yang sama, polisi juga melihat ada seorang perempuan yang tampaknya seperti karyawan UI. Dengan sedikit berteriak, Fauzi pun memanggil dia. Mbak, tolong mbak, sini mbak, ini ada yang tenggelam, ada mayat. Boleh minta tolong panggilin orang rektorat nggak mbak? Minta tolong suruh ke sini juga, kata Fauzi kan. Nah, setelah mendengar teriakan Fauzi dan juga melihat ada sosok laki-laki yang mengambang di danau itu, lengkap dengan tas ransel yang masih melekat di punggungnya, dengan tergesa-gesa perempuan itu pun langsung juga menuju ke rektorat. Dan gak lama kemudian pihak rektorat pun datang ke sana bersama dengan beberapa anggota pengamanan lingkungan kampus atau PLK. Nah, pada saat itu nggak ada satupun dari mereka yang tahu nih siapa jasad itu sebenarnya. Jasad itu pun segera langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Nah, 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 30 Maret 2015, barulah itu kan jasad tersebut teridentifikasi Akshaina Ahad-Dori. Ya, itu pertama kali ditemukan tuh. Nah, aku yakin nih sampai di sini kalian pasti juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan Akshaina? Kenapa dia bisa tiba-tiba ditemukan di danau padahal beberapa hari sebelumnya dia kelihatan baik-baik saja? Nah, ternyata beberapa pihak awalnya menduga Akshaina ini sengaja ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Alasannya adalah karena apa? Karena depresi katanya. Diketahui bahwa setahun sebelum peristiwa naas itu terjadi, Akshaina ini sempat mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional memang yang diselenggarakan oleh Pertamina pada tahun 2014. Nah, lomba ini diselenggarakan di tingkat regional Provinsi DKI Jakarta dengan 4 bidang yang berbeda, fisika, biologi, kimia, sama matematika. Nah, nantinya satu orang yang mendapatkan poin tertinggi akan dipilih untuk maju ke tingkat nasional. Akshaina yang memang jago kali dalam bidang biologi ini berhasil dapat juara 1, tapi sayangnya di ajang perlombaan ini dia gagal menuju ke tingkat nasional. Sebenarnya kegagalan Akshaina ini dinilai udah sesuai prosedur, karena memang meskipun di bidang biologi nilai Akshaina paling tinggi, ternyata ada mahasiswa lain yang poinnya lebih tinggi dari Akshaina, yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang mendapatkan juara 1 di bidang fisika. Alhasil dialah yang terpilih nih menuju ke tingkat nasional. Nah, meskipun ini semua udah sesuai prosedur, sebenarnya hal yang wajar juga ketika Akshaina ini merasa sedih dan kecewa kan, dan dia pun juga memang sempat mencurahkan isi hatinya kepada ibunya. Dan sejak saat itulah kabarnya Akshaina jadi sering terlihat murung gitu, Kepala Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia yang bernama Bapak Yasman juga mengatakan bahwa sejak semester awal hingga pada saat itu IPK-nya Akshaina ini memang cenderung menurun. Nah, kekecewaan yang Akshaina alami inilah yang diduga kuat menjadi alasannya untuk mengakhiri hidup. Di danau sedalam 1,7 meter itulah Akshaina menenggelamkan dirinya. Dikatakan bahwa Akshaina diduga sengaja memasukkan 5 buah paving block dan juga batu-batu kecil ke dalam ranselnya sebagai media pemberat agar tubuhnya bisa tenggelam dengan mudah dan cepat. Dugaan tentang upaya bunuh diri yang dilakukan Akshaina ini semakin diperkuat lagi dengan hasil visum dan juga otopsi pertamanya, Otopsi yang dilakukan sama Rumah Sakit Polres Kramat Jati menunjukkan bahwa tidak ada luka lebam pada tubuh korban. Tim medis juga menduga bahwa Akshaina sudah tenggelam selama 2 hari. Nah, pembusukan yang terjadi dalam tubuhnya pun menghasilkan gas yang bisa mendorong tubuh Akshaina naik ke permukaan. Dan selain itu juga mereka juga menemukan adanya kotoran dan juga air mani keluar dari tubuhnya Akshaina. Dan FYI, keluarnya kotoran dan juga air mani ini merupakan reaksi, reaksi yang memang sering terjadi ketika seseorang mengakhiri hidupnya. Dan berdasarkan alasan-alasan tadi, ditambah lagi dengan surat perpisahan atau surat wasiat yang ditemukan di kamarnya Akshaina, polisi pun menyimpulkan bahwa kematian Akshaina disebabkan karena bunuh diri. Dan setelah semua proses panjang memang dilalui oleh Pak Mardoto dan keluarga untuk mengurus jasadnya Akshaina, akhirnya pada tanggal 31 Maret tahun 2015 jasad Akshaina pun diterbangkan dari Jakarta menuju ke Jogja dan Akshaina sudah dimakamkan di pemakaman keluarga TNI Angkatan Udara yang terletak di Kradenan, Yogyakarta. Awalnya diduga bunuh diri dengan alasan-alasan yang sudah aku sebutkan tadi. Tapi apakah begitu? Ditemukan kejanggalan-kejanggalan masuk.
Meskipun kematian Akshena dinyatakan sebagai bunuh diri, beberapa saat kemudian pihak keluarga pun meragukan dugaan tersebut, Wak. Bagi keluarga Akshena, motif bunuh diri karena kecewa setelah gagal mengikuti Olimpiade ini nggak masuk akal. Gara-gara apa? Pihak keluarga Akshena ini mengenal betul bagaimana karakter Akshena sejak kecil, Wak. Dimana Akshena sejak kecil ini dikenal sebagai anak yang sangat sabar dan juga tangguh. Kata Pak Mardoto nih, Wak, ya, kegagalan dalam Olimpiade kemarin itu bukanlah kegagalan pertama anak saya. Pak Mardoto bilang kalau pada saat SMA pun Akshena ini pernah kecewa setelah dia gagal loh masuk ke SMA 3 Yogyakarta. Barulah setelah itu dia masuk ke SMA pilihan keduanya kan, yaitu di SMA 8 Yogyakarta. Tapi meskipun sempat kecewa, Akshena membuktikan tuh bahwa dia tetap bisa berprestasi di SMA-nya itu. Sederhananya, Wak, Akshena ini bukan orang yang gampang menyerah dengan keadaan gitu loh. Jadi rasanya janggal kali nih kalau dia sampai memutuskan mengakhiri hidupnya hanya karena gagal Olimpiade. Kecurigaan pihak kepolisian pun semakin diperkuat dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang lain, Wak. Kejanggalan-kejanggalan itu terlihat dari kondisi jasad korban, keanehan-keanehan yang ditemukan dalam surat wasiatnya, dan juga gelagat teman-temannya Akshena yang sangat-sangat mencurigakan. Dan sebenarnya di sini juga aku agak sedikit bingung nih, Wak. Kan setelah jasadnya Akshena ini ditemukan, dia langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi kan. Hasilnya menunjukkan apa tadi? Tidak ada ditemukan luka lebam nih di tubuhnya Akshena. Tapi di salah satu artikel yang aku baca juga disebutkan, Wak, bahwa hasil otopsi itu akhirnya dikoreksi balik nih. Aku kurang paham lah ya gimana prosedurnya, tapi kita langsung fokus aja lah ke hasil yang udah dikoreksi nih, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, diketahui pada tanggal 14 April 2015 itu hasil otopsi terbaru ini menunjukkan sesuatu yang sangat berkebalikan dengan hasil apa? Hasil yang dinyatakan yang dinyatakan sebelumnya. Di mana tim forensik menemukan ada beberapa luka memar di tubuhnya Akshena, yaitu di kepala belakang, telinga, kening, alis, dan juga bibirnya yang robek. Luka-luka di wajahnya Akshena juga dianggap nggak wajar, Wak. Dibandingkan dengan dugaan luka akibat benturan yang tidak disengaja, luka-luka di wajahnya Akshena ini lebih terlihat seperti bekas pukulan tangan atau benda tumpul gitu loh. Jika Akshena betul melakukan bunuh diri, harusnya luka-luka yang ada di tubuhnya itu ya terlihat natural lagi gitu, mulus dan nggak separah ini gitu loh, Wak. Dan selain luka memar, Wak, hasil otopsi juga menunjukkan adanya air dan juga pasir di dalam paru-parunya Akshena. Hal itu menjadi indikasi bahwa Akshena masih dalam kondisi hidup ketika dia tenggelam di danau tersebut. Meski danau itu kedalamannya cuma 1,7 meter aja nih, Wak, ya, beberapa orang menduga Akshena kesulitan untuk keluar ke permukaan karena tubuhnya terbebani oleh 5 buah paving block dan juga batu-batu kecil. Kalau ditimbang nih, Wak, ya, berat paving block dan batu-batu itu mencapai 14 km pula, maaf, 14 kg loh. Berat itu loh, Wak. Tapi setelah beberapa kejanggalan mulai mencuat, adanya paving block dalam tas Akshena yang awalnya diduga dimasukkan sendiri sama Akshena itu akhirnya juga diragukan sama banyak orang, Wak. Karena apa? Kalau memang Akshena ini mau mengakhiri hidupnya di Danau Kenanga, kenapa dia harus repot pakai paving block? Danaunya nggak terlalu dalam, cukuplah ibaratnya jongkok sambil tahan napas saja dalam air itu pasti juga bisa meninggal kan, kecuali memang dia mau disembunyikan gitu. Astagfirullah. Nah, mengetahui hal itu, seorang ahli forensik Indonesia berpendapat bahwa ada satu poin penting yang dilewatkan oleh tim kepolisian pada saat otopsi Akshena dilakukan, Wak. Yaitu apa? Mereka tidak mengecek lebih lanjut bagian telapak tangannya Akshena. Jika memang Akshena sengaja memasukkan 5 buah paving block dan juga batu-batu kecil ke dalam ranselnya, otomatis telapak tangannya Akshena ini agak kotor lah. Karena apa? Bersentuhan dengan benda-benda tersebut. Tapi jika telapak tangannya cenderung bersih dan tidak ditemukan sidik jari Akshena di paving block itu, besar kemungkinan paving block tersebut dimasukkan ke ranselnya oleh orang lain. Dan selain bersentuhan dengan paving block, kalau Akshena betul-betul mau bunuh diri, dia juga seharusnya bersentuhan dengan benda-benda yang ada di sekitar danau tersebut pasti kan. Pas dia turun ke danau, bisa ya dia sempat nyentuh tanah atau batang pohon yang memang ada di sana. Nah, harusnya polisi juga ngecek tuh apakah memang ada jejak-jejak Akshena di TKP yang menunjukkan pernah disentuh sama Akshena sebelumnya. Kalau memang hasilnya bersih, lagi-lagi besar kemungkinan ada orang lain yang memang sudah sengaja menenggelamkan Akshena di sana.
Nah, dugaan Akshena sengaja ditenggelamkan di danau ini pun semakin diperkuat lagi dengan adanya bukti lain berupa sepatu kets yang Akshena gunakan, Wak. Jadi nih pihak kepolisian ini menemukan bahwa bagian belakang dari sepatu kets yang dikenakan oleh Akshena pada saat tenggelam di danau tersebut, Wak, ternyata keduanya mengalami kerusakan. Kalau Akshena ini memang bunuh diri, tentunya dia kan akan berjalan sewajarnya dia berjalan aja, sehingga tidak mungkin bisa menimbulkan kerusakan di bagian belakang sepatunya, ya kan? Tapi karena bagian belakang dari sepatunya ini rusak, hal ini mengindikasikan bahwa Akshena sudah apa, Wak? Diseret. Kalau diseret posisi telentang, berarti tumit kaki bagian belakang ada di mana? Tanah dong. Dari situlah mereka mengindikasikan bahwa sepertinya Akshena ini diseret oleh seseorang sebelum akhirnya ditenggelamkan. Astagfirullahaladzim. Masih ada lagi bukti berikutnya yang sangat janggal, yaitu apa tadi, Wak? Surat wasiat yang katanya ditinggalkan sama Akshena. Surat berbahasa Inggris itu katanya memuat banyak sekali keanehan. Ada beberapa kata yang dicoret dan ditulis ulang. Kata never dicoret dan diganti menjadi not. Kata ever dicoret dan kemudian diganti menjadi eternity. Serta kata me dicoret dan diganti menjadi existence. Keanehan lainnya dalam surat wasiat itu juga diungkap oleh seorang grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation yang bernama Mbak Deborah Dewi. Wah, FYI yang belum tahu, grafologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan, Wak. Dengan menganalisis tulisan seseorang, kita bisa tahu nih kondisi psikologis si orang itu kayak gimana, karakternya kayak gimana, dan apakah tulisan ini asli ditulis oleh orang itu atau bukan. Nah, setelah menganalisis surat wasiat milik Akshena selama 2 minggu penuh, Mbak Deborah ini tidak yakin surat tersebut sepenuhnya ditulis oleh Akshena. Menurutnya, surat itu dibuat oleh 2 orang yang berbeda, Wak. Ini bisa kalian dengar lengkapnya di Aiman, Wak, ya. Itu eksklusif antara Aiman sama Mbak Deborah ini. Jadi kata Mbak Deborah, itu surat ada dari 2 orang yang berbeda. Ada tulisan yang dibuat memang oleh Akshena sendiri, tapi ada juga tulisan yang dibuat oleh seseorang yang mencoba menirunya. Untuk lebih detailnya lagi kita bahas salah satu persatu, Wak, ya. Yang pertama, kemiringan huruf, Wak. Menurut Mbak Deborah, tulisan dalam surat itu memiliki bentuk kemiringan huruf yang berbeda-beda, tidak konsisten gitu loh, Wak. Misalnya surat itu memuat kata for sebanyak 3 kali. Kata for pertama, huruf F-nya tuh nggak ditulis miring tuh, sedangkan kata for kedua F-nya miring. Dan selain itu, Mbak Deborah ini juga menganalisis bentuk tulisan tangan Akshena dari buku catatan sekolah miliknya Akshena. Di situ Mbak Deborah menyimpulkan bahwa tulisan tangan asli Akshena selalu menggunakan huruf miring secara konsisten dari huruf pertama di setiap katanya, selalu. Terus yang kedua, Wak, penggunaan spasi. Nah, selain bentuk huruf tadi, kejanggalan berikutnya ini muncul dari penggunaan spasi yang memang berbeda dalam surat itu. Seharusnya apabila tulisan itu ditulis oleh Akshena, jarak spasi yang akan dibuat itu pasti konsisten, Wak. Seperti dengan tulisan-tulisan dia biasanya lah gitu. Tapi spasi dalam tulisan surat wasiat tersebut tampak lebih lebar dibandingkan dengan tulisan tangan aslinya Akshena yang biasanya menggunakan spasi yang lebih sempit-sempit. Terus yang ketiga, posisi tanda tangan. Dalam tanda tangan aslinya, Akshena akan cenderung memposisikan tanda tangannya dalam garis miring. Sedangkan tanda tangan di dalam surat wasiat tersebut cenderung berada dalam garis yang datar, Wak. Mengetahui hal tersebut, Mbak Deborah menganggap bahwa seseorang yang sedang menirukan tulisan tangan Akshena ini besar kemungkinan juga berusaha memalsukan tanda tangannya Akshena, Wak. Nah, terus yang keempat, tata bahasa Inggris. Mbak Deborah menilai surat tersebut ditulis dengan tata bahasa yang tidak beraturan. Padahal, Wak, nih ya, menurut keluarganya Akshena ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat baik karena sudah terbiasa membaca jurnal ilmiah dan juga novel-novel berbahasa Inggris. Bahkan nih, Wak, ya, sewaktu SMP aja nih ya, Akshena sudah memperoleh TOEFL dengan nilai 4,33. SMP, Wak. Dengan kemampuannya itu rasanya aneh kali kalau dia sampai menulis kalimat berbahasa Inggris dan juga tata kalimat yang agak berantakan gitu kan. Nah, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan itu, Mbak Deborah sangat yakin surat wasiat tersebut bukan ditulis oleh Akshena sendiri, apalagi dengan tujuan sebagai perpisahan. Kata Mbak Deborah, Wak, surat wasiat itu ditulis dengan kondisi psikologis yang tenang gitu. Macam tulisan-tulisan biasa kayak kita lagi nyatet pelajaran atau lagi ngerjain tugas. Pakai tulisan tangan kayak gitulah, bukan tulisan tangan orang yang ingin meninggalkan orang-orang yang dia sayang gitu, tidak, biasa aja.
Nah, selain kondisi jasad dan juga bentuk surat wasiat yang mencurigakan, Wak, kejanggalan lainnya yang aku yakin kalian juga pasti bakal notice kali akan hal ini adalah apa? Datang dari gelagat teman-temannya Akshena kan, Wak. Seperti yang aku bilang tadi, teman-temannya Akshena ini banyak yang menginap di kamar kosannya Akshena. Tepat ketika Akshena hilang kontak dan belum diketahui keberadaannya. Bahkan nih, Wak, ya biar kalian tahu, di hari ketika Pak Mardoto berhasil mengidentifikasi jasadnya Akshena, beliau kan langsung ngurusin pemberkasan BAP tuh atau berita acara pemeriksaan kan. Nah, sembari Pak Mardoto mengurusi pemberkasan tersebut, anggota Polsek Beji bersama salah seorang rekannya Pak Mardoto pergilah itu untuk memeriksa kondisi kamar kosannya Akshena. Dan kalian tahu, sesampainya polisi di sana, mereka menemukan bahwa ternyata kamar Akshena ini sudah dalam keadaan yang sangat berantakan, Wak. Kopernya terbuka, barang-barang, buku-buku semua berserakan di lantai, dan parahnya lagi, laptop miliknya Akshena juga sudah diakses oleh teman-temannya Akshena tuh. Melihat adanya banyak kejanggalan dalam kasus kematiannya Akshena, pada tanggal 5 Mei tahun 2015, pihak keluarga pun akhirnya menulis surat terbuka yang berisi pernyataan resmi tentang kecurigaan mereka terhadap kasus kematian anak mereka. Melalui surat tersebut, pihak keluarga menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang memang mereka temukan dalam kasus ini, Wak. Keluarga Akshena sangat yakin bahwa kematian Akshena ini bukanlah kasus bunuh diri, melainkan sebuah tindakan penghilangan nyawa. Melihat adanya pola yang rapi dan terencana, pihak keluarga juga meyakini bahwa besar kemungkinan pelaku penghilangan nyawa Akshena ini adalah orang yang mengenal sekaligus dikenal baik oleh Akshena. Tapi kecurigaan itu tetap harus dibuktikan terlebih dahulu kan, Wak. Dan dalam hal ini, pihak keluarga betul-betul sangat mengharapkan peran dari kepolisian. Menanggapi hal tersebut, polisi pun akhirnya kembali lagi, Wak, melakukan gelar perkara. Dan dalam penyelidikan kembali yang mereka lakukan, polisi kembali mendapatkan sebuah petunjuk. Ternyata 5 paving block yang ada di dalam ranselnya Akshena itu, Wak, berasal dari kawasan masjidnya Universitas Indonesia. Hal tersebut memunculkan kemungkinan bahwa Akshena ini dianiaya di sekitar Masjid UI, atau bisa juga dianiaya di tempat lain, dan setelah tidak sadarkan diri, si pelaku langsung mengambil 5 paving block dari kawasan Masjid UI dan baru memasukkannya ke dalam ranselnya Akshena. Nah, dengan bukti-bukti baru yang berhasil dikumpulkan ini, Wak, tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2015, pihak kepolisian pun mengeluarkan sebuah statement yang sangat-sangat mencengangkan. Kalian tahu, akhirnya kematian Akshena yang semula dianggap sebagai kasus bunuh diri ini pun kini secara resmi sudah ditetapkan sebagai kasus penghilangan nyawa. Polisi pun terus bekerja keras, Wak, untuk mengungkap siapa pelaku dan apa motif dari tindak kejahatan ini. Banyak orang udah diperiksa, Wak, mulai dari kawan-kawannya Akshena diperiksa juga, pihak-pihak terkait dari UI diperiksa juga, bahkan sampai penjaga kosan Akshena itu harus diperiksa juga. Tapi sayangnya, Wak, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, kasus penghilangan nyawa Akshena Ahad Dori ini juga belum menemukan titik terang. Di tahun 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri yang dijabat oleh Kombes Asep, beliau mengatakan bahwa Polres Metro Depok kembali membuka penyelidikan kasus Akshena. Tapi sayangnya sampai dengan hari ini kemajuan kasus penghilangan nyawa Akshena belum juga mendapatkan progres yang signifikan, Wak. Sementara itu, pihak keluarga tetap terus memperjuangkan keadilan untuk Akshena dengan cara membuat akun media sosial bernama Peduli Akshena. Melalui akun itu, pihak keluarga meminta tolong kepada semua orang, siapapun itu yang mungkin mengetahui informasi tentang Akshena, untuk bisa memberitahukannya kepada mereka. Dan kabarnya, Wak, sempat ada tuh yang mengirimkan sebuah foto ke akun Peduli Akshena ini, dimana foto itu melihatkan kawasan Danau Kenanga UI yang dipotret pada hari kejadian saat Akshena ini meninggal. Nah, katanya di foto itu cuman kelihatan ada macam ada bayangan 2 orang gitu lah, Wak. Tapi nggak terlalu jelas, gara-gara waktu di zoom fotonya pecah. Plus pada saat itu situasi lagi hujan pula. Nah, sembari terus mengumpulkan informasi, keluarga melalui akun Peduli Akshena ini juga sempat membuat petisi online, Wak. Isi petisi tersebut adalah menuntut kepolisian untuk kembali melanjutkan penyelidikan dalam mengusut pelaku penghilangan nyawanya Akshena. Sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2021, lebih dari 20.000 orang telah menekan petisi itu. Tapi sayangnya meskipun pihak keluarga masih terus berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga tuntutan masyarakat terus dilayangkan ke pihak kepolisian, kematian Akshena masih menjadi misteri hingga hari ini, Wak. Sampai dengan video ini dibuat, pelaku penghilangan nyawa Akshena masih berkeliaran di luar sana.
meskipun hampir 8 tahun berusaha mencari keadilan, orang tuanya Akshaina tetap percaya bahwa pada suatu hari nanti kejahatan yang menimpa anak mereka pasti akan terungkap. Ayo Wak, kita doain bersama-sama semoga kasus ini segera menemukan titik terang Wak ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa seorang mahasiswa cerdas Akshaina Ahad Dori. Jujur aku ngerasa pasti sedih kali sama kasus ini Wak. Dan kalian tahu waktu aku riset kasus ini ada satu artikel yang memuat riwayat hidupnya Akshaina. Dan di artikel itu juga ditulis prestasi-prestasi yang pernah Akshaina raih selama hidupnya. Panjang kali Wak. Daftar prestasi itu panjang kali, bahkan sejak TK aja Akshaina ini udah menang lomba loh Wak. Kebayang gak kalian? Orang secerdas Akshaina ini kok bisa dihabisi nyawanya? Bibit unggul loh Akshaina ini Wak. Aduh ya Allah kok. Rugi kali Indonesia kehilangan anak muda secerdas dia loh, bener. Aku harap juga dengan adanya video ini bisa menjadi salah satu cara supaya orang-orang tidak melupakan kasus Akshaina Wak ya. Kasus ini adalah hutang negara pada keluarganya Akshaina, sehingga harus diusut sampai tuntas. Dan selain itu mari juga kita sama-sama meluangkan waktu sejenak untuk berdoa semoga Akshaina diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran dan ketabahan seluas-luasnya. Amin ya robbal alamin. Dan karena penyelidikan kasus penghilangan nyawa Akshaina masih berjalan, tentunya kita berharap akan ada update-update terbaru tentang kasus ini. Dan sebenarnya juga masih banyak sekali informasi-informasi yang tidak aku cantumkan di sini, Wak. Buat kalian juga punya tambahan info lainnya yang tidak aku sebutkan di video ini, atau mungkin ada pendapat lainnya soal kasus ini, boleh langsung tuangkan aja semuanya di kolom komentar di bawah, Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.